Selamat siang, good afternoon everybody. Ini yang join 99 ya. Oke, tidak apa-apa ya. Untuk materi tata hidangan kelas 2, kebetulan kita ada yang pegang itu 2 orang. Jadi saya dengan Pak Agung Mayun. Jadi sistem pembelajaran yang masih daring seperti ini, maka proses mengajarnya akan bergiliran. Nah, minggu lalu mungkin Pak Agungnya sudah mengisi. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Agung. Nah, sekarang saya akan melanjutkan kembali. Oke. Sebelum saya melanjutkan, ada yang mau mereview apa yang telah kalian pelajari di pertemuan pertama dengan Pak Agung. Ada yang bisa? Nah, untuk tata hidangan kelas 2 dari kelas AP1 sampai AP6 itu diajar oleh saya, kemudian sisanya diajar oleh Pak Agung Mayun. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini saya minta kalian untuk mereview materi pertemuan pertama. Sampai mana kalian belajarnya? Ayo silahkan. Raise your hand. Ini materinya, pelajarannya menarik loh sebenarnya. Siapa ini ya? Iwayan. Nggak jadi. Dewayu Purnama. Silakan. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Putu Purnama Putri dari kelas 11 AP10. Ya. Di sini saya akan mereview pelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya dijelaskan mengenai pengertian bar dan jenis-jenis bar. Pengertian bar terdiri dari 3 pengertian. Yang pertama menurut PP nomor 24 tahun 1974, yaitu setiap usaha komersial yang ruang lingkupnya kegiatannya menghidangkan makanan dan minuman keras dan minuman untuk diminum di tempat usahanya. Yang nomor 2, menurut Parli Lumanau 2000, bar adalah tempat usaha komersil di mana orang berkumpul sambil duduk santai menikmati alunan musik dan minuman yang dijual, terutama alkohol. Yang ketiga, bar adalah suatu usaha komersil yang bertugas menjual minuman, baik minuman beralkohol maupun tidak, di samping menjual makanan. Itu kesimpulan dari pengertian bar. Yang kedua, jenis-jenis bar. Yang pertama ada public bar. Public bar adalah bar di mana bartender berhadapan langsung dengan tamu. Yang kedua, service bar adalah bar di mana bartender tidak berhadapan langsung dengan tamu. Contohnya ada di hotel, restoran, maupun pasar. Sedangkan minggu sebelumnya sudah dijelaskan 7 jenis bar menurut public bar, yaitu nightclub, cocktail bar, snack bar, sunken bar, piano bar, espresso bar, dan karaoke bar. Nightclub atau diskotik. Diskotik adalah tempat yang menjual minuman beralkohol ataupun non-alkohol, buka dari
malam sampai dengan dini hari atau pagi hari. Ciri-cirinya adalah dance floor atau jogging, hiburan musik, tidak ada jendela karena musiknya besar dan tidak bisa melihat keluar. Cocktail bar, minuman alkohol dengan ada rasa buah seperti mint, lemon, dan lain-lain. Ciri-ciri pelayanan lebih formal, buka siang hari sampai dengan malam hari, biasanya customer di tempat bar untuk meeting, berpakaian formal, tempat di daerah barat dingin, makanan di sana, siang hari tamu ingin minum. Di daerah barat, minuman beralkohol untuk bertahan hidup. Yang ketiga, snack bar atau coffee shop adalah bar yang menjual minuman seperti kopi dan teh dengan ada makanan seperti snack. Fungsi untuk stimulating atau perangsang nafsu makan. Sunken bar atau bar yang berada di dalam kolam renang atau di tengah kolam renang. Fungsi orang yang berenang sebenarnya dehidrasi dan pasti ingin minum. Piano bar adalah bar yang menjual minuman beralkohol maupun tidak di tempat itu biasanya isi piano. Espresso bar atau express artinya cepat adalah bar yang menjual minuman yang bisa di take away atau dibawa pulang. Ciri-ciri menggunakan gelas kertas atau karton, customer atau tamu tidak punya waktu untuk minum tetapi dia membutuhkan minum. Contohnya adalah Starbucks. Karaoke bar atau adalah bar yang menjual minuman di mana di dalamnya ada tempat karaoke seperti lounge screen, place this. Sekian materi yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Siapa namanya tadi? Dewa Ayu Purnama. Betul? AP10 ya? Oke, thank you. Ada lagi yang bisa menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari minggu lalu? Anybody? Atau saya tunjuk ya? Teguh Suwarnate. Wih, kok kabur? Silahkan disimpulkan kalian belajarnya apa minggu lalu? Teguh Suwarnate, kenapa menghilang? Halo, Teguh Suwarnate, masih di sana? Santai ya. Oke, Teguh Suwarnate. Coba saya minta Iwayan Natadi Putra. Iwayan Natadi Putra, kelas berapa ini ya? Masih dengar saya? Masih? Oke. Nggak mencatat ya minggu lalu ya? Oke, kalau gitu saya lanjutkan aja materinya. Aman. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Dewayu pembahasannya sampai di jenis-jenis bar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya. Ini sudah dibahas. Jenis-jenis bar juga sudah. Nah, sekarang yang kita pelajarin adalah tata letak atau layout dari bar. Layout itu adalah tata letak ya. Jadi gambaran umum atau secara garis besarnya bagaimana letak bar. Yang pertama, di dalam bar itu ada yang namanya bar display. Ya, jadi bar display itu adalah untuk tempat untuk memajang minuman. Jadi biasanya dia letaknya di belakang. Nah, bisa kalian lihat di slide. Jadi bar display ini
untuk memajang minuman, botol-botol, gelas-gelas, terutama yang steam glass ya. Jadi gelas itu, semoga kalian masih ingat ya. Jadi gelas itu ada 2 jenis gelas. Yang pertama ada steam glass dan unsteam glass. Steam glass itu gelas yang bertangkai, sedangkan yang unsteam glass itu adalah gelas yang tanpa tangkai. Nah, biasanya kalau di bar display itu diletakkan steam glass, jadi digantung-gantung. Seperti itu. Nah, di sana juga ada jenis-jenis minuman, baik itu spirit, liquor, dan lain sebagainya, itu dipajang di display. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai dekorasi bar ya, sehingga ketika tamu masuk ke area bar, melihat bar display, nah kelihatan sekali ikon daripada bar itu. Oke, jadi yang pertama ada bar display. Next, selanjutnya ada bartender station. Nah, bartender station ini tempat untuk membuat minuman, artinya meracik minuman itu. Bar station bisa kalian lihat pada slide atau pada gambar, di sana ada tempat untuk meletakkan gelas yang steam, artinya yang unsteam, yang tidak ada tangkainya. Ada alat-alat yang namanya hand stool. Nah, nanti kita bahas apa saja alat-alat yang ada di bar, ya. Kemudian ini yang namanya bar station, jadi tempat untuk membuat atau meracik minuman. Sudah? Selanjutnya, layout bar itu ada bar counter. Nah, bar counter itu adalah pemisah. Ya, sama seperti counter-counter pada umumnya. Jadi pemisah antara tamu dengan bartender. Itu namanya counter. Oke. Kemudian, nah contohnya sudah ada pada gambar ya. Bisa ada adik-adik lihat di sana. Kemudian ada bar lounge atau bar room. Nah, bar lounge atau bar room ini for the guest seat and enjoy the drink, ya, tempat duduknya. Tempat duduk tamu untuk menikmati minuman itu. Nah, jadi biasanya bar lounge ini bisa seperti duduk di sofa ataupun high chair, kadang juga standing. Standing kayak seperti standing party, sambil berdiri sambil membawa minuman. Nah, jadi yang dimaksud di sini ada ruangnya atau tempatnya untuk menikmati minuman. Oke. Nah, bisa adik-adik lihat juga pada gambar atau slide. Nah, selanjutnya itu ada bar storage. Bar storage ini adalah gudangnya bar. Jadi tempat untuk menyimpan minuman. Ya, baik itu wine, liquor, spirit, dan sebagainya. Jadi ada tempat penyimpanan atau gudangnya bar. Contohnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, itu tadi atau layout daripada bar. Jadi ada apa saja? Ada bar display, ada bar lounge, bar storage, kemudian ada bar counter. Mau dicatat ya, karena nanti akan ada review section lagi. Dah. Next, kita ke materi selanjutnya yaitu struktur organisasi bar. Nah, sama seperti struktur organisasi FB service, jadi ada kategorinya, ada bar yang besar, ada bar yang kecil atau menengah. Struktur organisasinya juga berbeda-beda. Sekarang kita lihat ya. Yang pertama, yang bar besar atau 5-star bar, pertama ada bar manager. Di bawah bar manager ada head bar. Kemudian ada bartender, ada bar captain, dan ada bar waiter atau waitress. Nah, bar ini tergantung restoran atau hotel itu sendiri ya prosedurnya. Ada juga yang bar dimasukkan barista. Nah, jadi barista itu bertugas untuk membuat coffee and tea. Ya, jadi
ada restoran atau hotel-hotel tertentu yang menginkludkan atau memasukkan barista ke dalam organisasi bar. Jadi bartender itu bertugas untuk membuat minuman baik alkohol maupun non-alcoholic beverage atau minuman non-alkohol, alkoholik. Kemudian kalau barista adalah orang yang membuat kopi dan teh. Nanti akan saya jelaskan juga jenis-jenis kopi, jenis-jenis teh, dan sebagainya. Ya, nah kalau secara umum struktur organisasinya ada bar manager, ada head bar, ada bartender, ada bar captain, kemudian ada bar waiter and waitress. Apa saja tugasnya? Nanti saya jelaskan. Sekarang kita ke bar yang menengah atau sederhana. Di sini yang biasanya bertugas atau menghandle bar yaitu supervisor, bartender, dan langsung ke bar waiter and waitress. Seperti itu, ya. Oke. Nah, apa tugas tanggung jawabnya? Yang pertama ada bar manager. Bar manager bertugas bertanggung jawab atas keberhasilan operasional bar secara keseluruhan. Kemudian bertanggung jawab atas peningkatan keterampilan bawahan. Kemudian bertanggung jawab atas pembelian minuman serta peralatan-peralatan bar sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian mengawasi pelaksanaan inventory. Inventory artinya mencatat barang-barang setiap bulannya. Mungkinkah ada yang kurang ataupun ada yang lebih ataupun ada yang rusak. Nah, itu di inventory atau dicatat. Kemudian membuat standarisasi untuk kepentingan operasi bar. Jadi membuat operasional prosedur karena setiap bar di mana-mana itu berbeda prosedurnya, ya. Kemudian membuat dan menentukan kebijakan yang berhubungan dengan operasi bar. Nah, serta juga menangani keluhan tamu. Untuk materi ini saya sudah upload di e-learning. Jadi di sini saya hanya menjelaskan saja secara umum. Ada juga beberapa pertanyaan, materi-materi, video juga. Itu sudah saya upload di e-learning. Mohon kalian akses itu, pelajarin ya. Jadi di sini saya hanya membahas secara umum dan juga kalau memang ada hal yang belum kalian pahami, bisa kalian bertanya di sini. Pun kalau saya masih bisa belum menjawab pertanyaan kalian, kemungkinan saya akan pending, kemudian kita akan diskusikan di pertemuan yang berikutnya. Oke? Nah, itu tugas dan tanggung jawab seorang bar manager. Next, kita ke head bartender. Head bartender ini tugasnya apa saja? Nah, yang pertama, bertanggung jawab atas keberhasilan operasional bar pada outletnya, kemudian bertanggung jawab atas peningkatan kemampuan bawahannya, kemudian mengontrol semua persiapan di bar. Nah, jadi maksudnya persiapan segala macam ya, seperti alat-alatnya, bahan-bahan yang digunakan, dan lain sebagainya. Kemudian mengawasi persiapan dan presentasi semua minuman, khususnya minuman campuran serta pelayanan di bar. Nah, ini sangat menarik. Jadi head bartender ini bertugas juga untuk membuat sebuah presentasi minuman. Nanti semoga pandemi ini selesai, kita bisa bertatap muka, kita akan praktek membuat minuman. Bagaimana cara membuat garnish, kemudian bagaimana kita meracik minuman. Nah, presentasi minuman ini akan membuat first impression ke tamu, kesan pertama ke tamu bahwa minuman ini look-nya bagus sekali. Nah, jadi ada nafsu untuk minum, ya, untuk menstimulasi atau menstimulate. Tadi sudah dijelaskan kayaknya sama Dewayu. Kemudian tugas yang lain lagi dari head bartender yaitu menyambut para tamu. Ya, menyambut tamu, menyapa seolah-olah tamu itu merasa di rumahnya sendiri. Kemudian bertanggung jawab atas segala administrasi pada outlet seperti inventory, persediaan minuman, dan membuat schedule. Schedule itu jadwal kerja, ya. Jadi head bartender ini juga mengatur jadwal kerja bawahan.
Siapa yang dapat shift pagi, shift siang, atau shift sore atau shift malam. Ya. Kemudian mengecek persediaan minuman. Nah, tadi saya sudah jelaskan juga kalau ada minuman yang habis, oh ini likernya habis diganti, atau oh ini satu masih setengah botol, jadi bisa diorder kembali. Nah, itu jadi tugasnya head bartender. Selanjutnya, bar captain. Apa ya tugas bar captain? Yang pertama adalah bertanggung jawab atas keberhasilan pelayanan di bar room. Jadi mengontrol waiter-waitressnya melayani tamu. Artinya membawakan serving drink. Jadi mengontrol waiter-waitressnya, mengontrol tamunya yang sedang minum. Mungkin saja ada order something, kemudian waiter-waitressnya tidak mampu untuk menangani tersebut, bisa diserahkan ke bar captain. Kemudian mengecek semua persiapan dan kebersihan bar. Nah, ini juga sangat penting ya, kebersihan bar itu sangat-sangat harus dijaga, hygiene dan sanitasinya. Kemudian tugas yang lain menyambut tamu dan mengantar ke tempat duduknya. Ini seperti host. Kalau di AB service ini seperti host ya. Jadi menyambut tamu, kemudian mengantar tamu ke tempat duduk. Kemudian mengawasi operasi pelayanan di bar, tadi saya sudah jelaskan. Dan juga menangani keluhan tamu. Oke, saya lanjut. Bartender. Nah, ini yang utama ya. Bartender tugasnya bertanggung jawab atas pengadaan minuman. Bahan lain yang diperlukan di bar melalui storeroom. Nah, jadi kalau memang ada bahan yang kurang, misalkan lime-nya habis, kemudian tabasco-nya juga habis, bisa diambil di storeroom, kemudian dibawa ke bar station. Kemudian mengecek semua persiapan di bar station. Nah, tadi sebelum proses operasionalnya berjalan, jadi dicek dulu bahan-bahannya sudah lengkap apa belum, ada mint-nya, adakah ice crush-nya atau ice cube-nya sudah dipersiapkan apa belum. Jadi ingredient yang digunakan untuk membuat minuman itu dicek terlebih dahulu. Ya, jadi ketika tamunya ngorder minum A, minum B, minum C, semuanya bahannya sudah siap. Oke. Kemudian dapat pula menangani dan bertanggung jawab atas cash register. Ya, bill ya. Tamu bayar bisa juga dihandle dengan bartendernya. Oke. Next, the last is bar waiter and waitress. Ini secara umum ini sama tugasnya seperti seorang waiter dan waitress untuk melayani makanan ya di restoran. Nah, jadi kalau bar waitress ini lebih ke minumannya. Ya lebih ke membersihkan areanya. Sama. Jadi membersihkan dan menata furniture di bar, kemudian membersihkan dan menyiapkan, menyimpan semua peralatan yang digunakan untuk melayani tamu, mengambil pesanan tamu atau taking order, kemudian menyerahkan bill ke tamu, dan membersihkan, menata kembali meja tamu. Kalau setup table tidak terlalu perlu ya, karena di sini tidak ada makanan khusus, paling cuma snack, dan itu pun juga tidak terlalu berat. Jadi untuk table setup atau penataan meja ini tidak terlalu banyak. Palingan yang disediakan adalah tisu ya, kemudian tabasco yang artinya yang diperlukan untuk minuman kayak simple sirup dan sebagainya. Dan itu pun juga kadang sudah disediakan di bar station. Jadi kadang di table itu tidak ada persiapan apa-apa. Jadi hanya table biasa saja. Paling ada table number seperti itu. Jarang juga, ya. Jadi setiap restoran atau bar beda-beda prosedurnya. Oke. Nah, lagi satu materi saja ya sebelum saya akhiri. Nanti kalian bisa akses di e-learning saya ya. Yang maksudnya di AP1 sampai AP6, yang sisanya di Pak Agung. Untuk syarat-syarat menjadi seorang bartender. Nah, ini mungkin ada yang minat ingin menjadi seorang bartender, ada 3 hal yang harus kalian pahami dan kuasai. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan atau knowledge di sini adalah
pemahaman atau pengetahuan tentang minuman. Apa itu minuman, bagaimana cara meraciknya, apakah boleh nggak susu sama lime ini dicampur. Nah, seperti itu. Ya, jadi harus paham apa yang boleh dicampur, apa yang tidak boleh dicampur. Nah, itu maksudnya pengetahuan atau knowledge. Kemudian ada yang namanya keterampilan atau skill. Keterampilan ini yang dimaksud adalah mampu membuat minuman, mengkreasikan minuman, artinya menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Itu namanya keterampilan atau skill ya. Kemudian ada sikap dan penampilan atau attitude. Attitude sangat penting sekali adik-adik. Kadang kalau kita mendengar kata bar, asumsi orang itu kadang-kadang negative think. Pemikirannya kadang-kadang negatif ya, oh ini peminum, ini seperti ini, tidak. Jadi attitude kalian akan menentukan siapa diri kalian. Seperti itu. Jadi kalau memang kalian bekerja di area bar, kemudian ya tunjukkan seorang bar profesional, bartender profesional itu seperti apa. Nah, itu yang penting sekali. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Oke, good. Nah, jadi syarat, saya ulangi lagi, syarat menjadi seorang bartender ada 3. Yang pertama ada you have to have knowledge, skill, dan attitude. Ini 3-3-nya. Very important thing. Oke, time is up. Waktunya sudah habis ya. Jadi pertemuan selanjutnya dengan Pak Agung Mayun, silakan kalian simpulkan pertemuan kali ini. Itu akan dibahas lagi di review section ketika pertemuan materinya akan dilanjutkan ya. Sebelum dilanjutkan materi, itu akan ada review section. Jadi silakan kalian catat, kemudian tanya ke temannya kalau seandainya ada yang miss. Oke, terima kasih. Thank you for today. Om Santi, Santi, Santi Om.